sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala hikmat yang dicurahkan kepada kita bersama sehingga pada hari ini Rabu 12 April 2023 kita kembali bersuasapa dalam rangkaian acara sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bualemo pada pemilihan umum tahun 2024. Dan acara pada kesempatan kali ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Jingle Pemilu. Sebelum acara sosialisasi pada hari ini dimulai, marilah kita buka dengan doa, diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwal awwalin, ya akhiru akhirin, ya zal qatil matin, ya rahmul masakin, ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli wa salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa afan dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berbahagia selanjutnya sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Bawalemo yang terhormat Bapak Ahmad Jekong dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bawalemo, Ibu kolega saya. Yang kami hormati anggota KPU Bapak Yantuna, Kadif Teknis. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai atau ini belum statusnya ditetapkan sebagai peserta pemilu, tapi insya Allah sudah hadir atau belum? Belum ya? Ya kami hormati dan yang kami muliakan. Panitia pelaksana sosialisasi Dapil dan Alwan Media yang hadir pada saat ini yang kami hormati, dalam rangka kita mendengarkan bahwa di Dapil 1, 2, dan 3 itu sudah ditetapkan jumlah kursinya. Setelah materi kita diberikan ruang untuk diskusi sambil menunggu buka puasa, seperti itu Bu Ketua ya. Ya, tidak sadari bahwa pemilu ini ternyata sudah memasuki pertengahan tahun. Dari 2 tahun atau 22 bulan kita sudah masuk hampir setengah, Bapak Ibu sekalian. Buktinya sekarang tahapan DPS sudah dipublish mulai hari ini. Ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 25, selama 14 hari daftar pemilih sementara sudah dipublish, sudah diumumkan oleh KPU melalui PPS untuk dicermati oleh kita semua. Yang terpenting di situ adalah yang punya kepentingan di situ adalah Bapak Ibu partai politik. Dan sekarang KPU memberikan sosialisasi, menginformasikan bahwa Dapil 1 itu kursinya sekian. Tinggal lihat saja Dapil 1 itu jumlah pemilihnya berapa atau pemilih aktifnya berapa, dibagi kursi dapat satu kursi berapa. Itu saja. Persoalan mau terbuka tertutup jangan dulu bicarakan Bapak Ibu sekalian. Cuma tentukan dulu jumlah pemilih aktif dengan bahagi kursi yang tersedia di setiap dapil. Satu kursi ada yang 3.000. Itu yang disiapkan. Berarti partai saya kalau dapat 6.000, 2 kursi. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi DPS ini jangan cuma, insya Allah DPS sudah diserahkan sebetulnya? Sudah. Ya, dicermati saja itu Bapak Ibu sekalian. Artinya begini, belum aktif ini, Pak Amin mulai baca-baca. Oh ini saya punya orang. Di lingkungan ini sekian. Ada sekitar 100 orang, minimal saya 50 orang di sini. Di lingkungan ini sekian, jumlah 3.000. Dapat satu kursi saya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan KPU mengundang kita membicarakan alokasi kursi dan dapil. Dan sudah diumumkan jumlah daftar pemilih sementara. Insya Allah itu tidak berubah pun hanya ya paling hanya yang hari ini DPS 1.008 ya. 1.008 sekian itu pas sampai DPT itu pasti tidak berubah, pun ada berubah paling ekornya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya yang berikut Bapak Ibu sekalian, dari diumumkannya DPS itu coba lihat saudara, keluarga, teman, apalagi anggota kita yang belum terdaftar sebagai pemilih, kerugian buat keuangan. Ini
Misalnya satu kursi 2.999, Tipa Imin dapat suara 2.990 dalam panggilan satu. Tidak tahu gara-gara satu orang. Jadi hari ini dapil dan kursi dia akan disampaikan oleh KPU, sandingkan dengan jumlah pemilih yang ada di tiap dapil, baru bahagia. Satu kursi berapa orang atau berapa pemilih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira tidak berubah jauh dengan pemilu 2019. Walaupun 2019 menggunakan terbuka, tetap sama. Jadi ini pemilu mau dirubah terbuka, tertutup, sama saja. Ya, cuma yang kami himbau Bapak Ibu sekalian, jangan dulu bicara tentang apa itu terbuka, apa itu tertutup, dan mana yang paling bagus. Biar saja itu urusan pusat. Urusan kita di kabupaten mencari anggota sebanyak-banyaknya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Persoalan kedua, waktu yang kita disadari, ternyata hari ini sudah puasa yang ke-21. Ya, anggu bedelo ulang atau tadi malam ini miluti, ternyata timah 21, malam ini 22. Malam Selasa depan makin dilapor, malam 27. Hari Sabtu kita Idul Fitri, ada juga yang Idul Fitri hari Jumat. Waktu ini berjalan Bapak Ibu sekalian, yang biasanya alhamdulillah kalau kita berhitung waktu, Allah saja bersumpah atas nama waktu. Kita yang sekarang duduk di sini sebagai apa yang disampaikan oleh Jingle tadi, Indonesia memanggil dalam rangka memilih kita atau Bapak Ibu yang partai politik adalah orang-orang yang menjaga demokrasi. Besok ini sekali sampaikan, besok Bawaslu akan mengundang Bapak Ibu lagi. Besok Bawaslu mengundang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau hari ini KPU materi yang kita bicarakan hampir sama, sosialisasi. Tapi kami bicara tentang tahapan KPU 23 dan 33. Seperti itu. Karena sebentar lagi tahapan pendaftaran atau pencalonan akan dibuka oleh KPU. Ya. Tapi kalau di KPU Kabupaten untuk jadwal pencalonan DPRD nanti akan menunggu jadwal dari KPU Pusat. KPU sudah memfasilitasi semua. Alokasi kursi dengan daerah pemilihan dengan daftar pemilih sudah dibuka. Tinggal kita menghitung untuk mendapatkan sekian partai untuk mendapatkan satu kursi atau berapa kursi untuk kita di DPR. Yang terakhir kami mengangkat tagline dalam ulang tahun Bawaslu yang ke-15 kemarin, sinergi mengawasi. Artinya bahwa pemilu ini bukan saja tanggung jawabnya KPU, Bawaslu, tapi partai politik juga. Kalau beberapa elemen ini tidak ada, pemilu itu tidak bisa dilaksanakan, terutama peserta pemilu. Baru apa yang kita awasi, apa yang KPU melaksanakan kalau peserta tidak ada, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sinergitas ini kita akan bangun dalam rangka kita menjaga demokrasi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan ketinggalan dengan waktu. Seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kabupaten Kuala sekaligus membuka acara sosialisasi dari pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kuala pada pemilihan umum tahun 2024. Kepada yang terhormat Ibu Asra Jibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, yang saya hormati Pak Yang Tuna, pimpinan KPU Kabupaten Kuala selaku divisi teknis, kerja kami Pak Amir Kong selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kuala
ini yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota PPK Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh wartawan. Syukur alhamdulillah pada sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita masih dapat melakukan ibadah puasa yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang telah menghargai undangan kami tahu persis bahwa kita semua sementara melaksanakan ibadah puasa, semoga saja pertemuan kita pada hari ini akan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat ya Bapak Ibu sekalian, dengan mengundang juga sebagian besar yang ada di tempat ini yang kami undang. Kemarin sesuai dengan PKPU 6 tahun 2022 kami melakukan sosialisasi terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi, yang kemudian juga dilanjutkan dengan PKPU 6 juga tahun 2023 kami sudah tetapkan hal ini sesuai dengan mekanisme yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana yang kami laksanakan kemarin sosialisasi ini, kami bukan saja simsalabim telah melakukan penetapan dapil seperti yang akan kami sampaikan pada hari ini, akan tetapi penetapan dapil dan penataan dapil dan alokasi kursi ini sesuai dengan 7 prinsip yang ada, sesuai yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah hasil daripada penyampaian saran dari semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo, termasuk Bapak Ibu partai politik, termasuk para anggota dewan. Ini adalah hasil daripada saran dari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira apa yang akan kami lakukan sosialisasi pada hari ini terkait dengan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi, ini adalah hal yang sudah kita bicarakan kemarin, kita sudah bicarakan bersama Bapak Ibu sekalian, dan sudah pada akhir titik temu kita sudah menetapkan alokasi kursi ini. Di mana kemarin kami sudah melakukan ada 2 pilihan, ya, ini ada alokasi kursi yang 3 dapil sebagaimana yang kemarin, juga ada yang 4 dapil. Yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, di 3 dan 4 dapil itu ada berbagai macam argumen, ada berbagai macam saran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Ada yang menyarankan tetap 3 dapil, ada yang menyarankan 4 dapil Bapak Ibu sekalian. Tetapi semuanya itu kami tampung dan kemudian kami sampaikan secara hierarki kepada KPWI, dan kemudian ditetapkan yang sesuai dengan 7 prinsip yang ada itu adalah 3 dapil Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita tetapkan kemarin. Ya, jadi sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami bukan lagi mau minta tanggapan, kenapa bukan 4, kenapa bukan 5. Hari ini kami menyampaikan sosialisasi sehingga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini akan menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo bahwa dapil yang ada di Kabupaten Bualemo tetap 3 dapil. Jadi hari ini tidak ada perdebatan atau argumen yang menyampaikan kenapa cuma 3 dapil, kenapa cuma 4 dapil. Itu sudah kita laksanakan kemarin Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami menyampaikan hasil itu, dan Bapak Ibu tugasnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita masih tetap pada alokasi kursi yang sama 25 dan penetapan dapil 3, karena memang sesuai dengan regulasi yang ada Bapak Ibu. Jumlah penduduk kita itu masih berkisar di bawah 200.000 jiwa. Ya, sehingganya sesuai dengan ketetapan itu kita masih mendapatkan alokasi 25 dan masih ada 3 dapil. Ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya percaya seiring berjalannya waktu Bapak Ibu sekalian, ini seiring berjalannya itu tentunya juga pertambahan juga penduduk di Kabupaten Bualemo akan juga bertambah. Ya, entah apa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa yang kita inginkan mau 5 dapil mau 4 dapil ini pasti akan terwujud. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan hari ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya kira seperti itu. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Pak Amir terkait DPS, saya kira semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, teman-teman pengurus dan pimpinan partai politik kemarin kami sudah undang, sudah menerima berita acara terkait DPS. Ini Bapak Ibu sekalian tolong, hari ini seluruh Indonesia, bukan saja di Kabupaten Bualemo, tetapi seluruh Indonesia, teman-teman PPK dan PPS telah melakukan pengumuman menempel DPS itu di tempat-tempat yang strategis yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya,
Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Agar semua DPS ini bisa diakses oleh masyarakat, termasuk Bapak Ibu partai politik yang punya kepentingan di dalam. Ya, tolong ini Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini tolong diajak ketika misalnya ada konstituen kita yang tidak terdaftar dalam pemilih. Ya. DPS itu masih daftar pemilih sementara, entah kan ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Karena sampai dengan tanggal 25 April kita masih menunggu tanggapan-tanggapan masyarakat itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga setelah itu akan ada lagi rekapan tanggapan masyarakat menuju DPS-HP. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian sangat besar harapan kami Bapak Ibu terkait persoalan data ini. Kami sudah sampaikan juga ke teman-teman, kami memberikan materi kemarin di teman-teman PKD. Kami sampaikan bahwa tolong teman-teman PPS PPK ini diawasi, dipastikan bahwa penempelan DPS ini di tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk di masjid Pak Ketua. Karena sekarang masih bulan suci Ramadan, saya kira paling banyak orang mengunjungi masjid, sehingga tidak ada salahnya, ini bukan kampanye ya. Kalau kampanye dilarang di masjid. Kalau itu saya kira karena kita mau melihat banyak yang diakses oleh masyarakat, kita paling intinya di depan masjid itu, sehingga masyarakat yang sementara nunggu buka puasa, nunggu tarawih, nunggu isya dan lain sebagainya itu bisa mengakses itu. Sehingga dengan membaca itu, ini akan ada yang kami berharap akan ada yang menyampaikan bahwa si A belum terdaftar, apalagi konstituen Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bua Lemo tingkat KPU Kabupaten Bua Lemo kami nyatakan dimulai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.